sebelum kita memulai, saya mau share dulu video dari CV dari pemateri pada malam hari ini, yaitu Bapak Roni Sutrisno. Oke. Pak Roni sudah siap ya untuk mengisi materi pada malam hari ini, karena rekan-rekan sudah bersemangat sekali nih Pak Roni. Dari Ambon aja ada Pak Roni, tadi Pak Putri berasal dari Ambon. Waduh, luar biasa Ambon. Iya. Selamat malam di sana ya, sudah malam ya. Nah ini dia, kita akan sama-sama melihat. Diharapkan pada akhir hari ini, ya menjelang jam 9 nanti, barang-barang ini yang depannya pakai B ya dan tengah E, business proses ya atau bahasa Indonesia proses bisnis, itu dapat clear. Sehingga besok kita bisa berfokus mengenai teknik-teknik metode terkait dengan improvement. Dan hari ketiga kita bisa sama-sama mencoba ya bagaimana kita melakukan improvement sederhana. Ya. Nah, ini agenda hari pertama, Bapak Ibu sekalian. Hari kedua, iya kita akan bahas lebih jauh, hanya satu spesifik part saja, business for it atau BP. Ya. Hari ketiga, ayo kita melakukan praktek bersama. Nanti saya mengisikan dengan contoh, Bapak Ibu bisa mengisikan untuk konteks di perusahaan atau institusi Bapak Ibu sekalian, ya. Dari mulai kita melakukan diagnostik, ya. Diagnostik kira-kira masalahnya apa sih gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah masalah yang ada di proses bisnis kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, misalkan kita melihat ada satu delay terus-menerus. Ada satu kok besar terus gitu ya. Padahal saya sudah meetingkan di sana sini, sudah perintahkan supervisor untuk melakukan improvement, sudah dimonitor ketat jam demi jam, kok rejectnya gede terus, ya, atau delay-nya banyak terus, atau komplain terus-terusan ada. Gitu. Lalu sudah dilatih, sudah di briefing tiap pagi, tiap break siang juga di briefing lagi. Jangan lupa senyum katanya untuk pelayan gitu ya. Tapi kok komplain terus. Sudah di training ke luar negeri bahkan orang-orangnya, kok masih juga masih apa Ibu Bapak untuk yel-yel yang kemarin? Saya mulai ya, kalau saya bilang apa kabar, Bapak Ibu bisa jawab luar biasa, lalu BPI yes-nya 3 kali ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa. BPI yes. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin kita coba review ya, kemarin 2 hari ini kita bahas apa saja. Jadi yang pertama kita bahas konsep pengelolaan proses bisnis, jadi definisi proses bisnis, kemudian kenapa proses bisnis itu harus dikelola, bagaimana teknik pengelolaannya menurut literatur, ya siklus pengelolaannya seperti apa, ada fase desain di situ. Di mana fase desain itu adalah kita mengidentifikasi proses-proses apa yang harus kita manage, gitu ya. Ada 3 sumber saat itu, yaitu adalah strategic management, ya, framework best practice, dan kebutuhan akan improvement. Outputnya adalah daftar semesta proses yang harus kita kelola, ya. Kemudian setelah kita tahu daftarnya, ayo kita detailkan kita rincikan langkah-langkahnya agar executable. Nah, itu dinamakan dengan istilah modeling. Artifak dari modeling bisa saja cross function diagram flowchart, atau yang cukup banyak kita kenal adalah dalam bentuk SOP, ya. SOP atau mungkin instruksi kerja. Dan pada saat pemodelan juga kita bisa mencantumkan satu dokumen lagi yang mungkin itu bisa nempel di level 2 atau level 1 yang berupa pedoman.
Karena apa perlu pedoman? Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, aturan-aturan yang di-execute pada SOP itu kadang-kadang kalau ditaruh di SOP itu sering terlewat. Misalkan procurement, ya, ada tunjuk langsung, ada pilih langsung, ada tender terbuka, ya. Nah, ketentuan itu kan kalau ditaruh di SOP takutnya nggak kebaca. Bagusan ketentuan itu ditaruh di pedoman. Nah, jadi kita punya pedoman procurement yang relevan di proses bisnis level 2 atau level 1, ya. Kemudian how to execute rules yang ada di pedoman itu kita tuangkan di SOP atau bahkan kalau di SOP masih kurang detail ke instruksi kerja. Itu pemodelan. Kemudian jangan lupa dalam mengeksekut proses bisnis yang sudah dimodelkan itu harus kita pastikan tersosialisasi dengan baik, ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah adanya kesadaran para pihak-pihak yang terlibat dalam proses, ya, sehingga hal-hal yang kontraproduktif karena masalah akseptabilitas dari proses, karena merasa masalah mereka kok lebih rumit daripada sebelumnya, itu bisa kita minimalkan sehingga tujuan dari kita kelola proses yaitu tercapai, tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Jadi ini kemarin ya kita sudah bicara dengan dari proses bisnis, BPM, BPI, BPR, BPAI gitu ya. Nah kemarin. Nah kemudian hari ini kita akan melakukan pembahasan khusus spesifik tentang Business Process Analysis for Improvement. Ya, itulah merupakan bagian dari siklus BPM yang optimized. Silakan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, karena sudah pukul 20.53. Dari Ibu Karisma Aprilia Lestari, Pak, apakah tools-tools tersebut bisa digunakan untuk perusahaan jasa? Apa saja yang menjadi pembeda, critical point, tools-tools tersebut antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa? Ya, Bapak sekalian, jadi tools-tools tersebut secara prinsip itu bisa digunakan di industri apapun, gitu ya. Nah, karakteristiknya biasanya industri jasa itu relatif lebih sederhana, ya karena variasi dalam industri jasa itu biasanya lebih dapat ditoleransi, ya kecuali industri jasa tertentu, misalkan industri jasa pelayanan medis, nah itu tetap saja ada variasi yang nggak boleh dilakukan, ya. Misalkan lagi melakukan pemasangan ring jantung gitu ya nggak boleh sembarangan. Nah, tools ini bisa dilakukan di dua belah pihak. Cuman gini, tadi Bapak Ibu kita lihat penerapan value stream mapping, ya. Nah, Bapak Ibu ada dua metode yang saya sajikan tadi, ada VSM secara generik, ya tadi dengan mengidentifikasikan NVA, as is process, NVA, to be process, ya dan seterusnya. Itu kan tools yang bisa Bapak Ibu terapkan di industri apapun sebetulnya. Tapi kalau diterapkan di industri manufacture itu tuh nggak cukup, gitu, karena berkaitan dengan optimisasi, ya terhadap proses manufacture, ya karena poor proses, ya proses yang tidak terkelola dengan baik itu lebih rentan teraksa di manufacture karena intervensi manusianya dibatasi. Jadi tidak bisa kita melakukan modifikasi proses di tengah-tengah jika terjadi satu proses yang kurang baik. Karena bisa berdampak terhadap produk yang berubah, yang mungkin bisa membahayakan. Tapi di proses bisnis dalam pelayanan, ya, apakah itu perbankan, apakah itu rumah sakit, apakah itu sekolah, apakah itu jasa angkutan, ya, itu lebih mudah dimodifikasi tengah-tengah. Ya, karena jasa itu kan manusia, ya. Manusia itu relatif lebih dapat diajak bicara daripada barang. Barang itu benda mati, ya. Kadang-kadang kita modifikasi dikit, tiba-tiba barangnya ngaco tanpa kita ketahui, ya. Kalau manusia kita bisa sedikit dialog dengan penerima jasa, sehingga modifikasi tengah lebih memungkinkan. Artinya kita menggunakan alat yang fleksibel. Ya, jangan menggunakan tools yang sangat rigid. Nah, tools tadi, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Bapak bisa lihat ada versi simple, ada versi detailnya. Nah, gunakan tools tadi, ya namanya CTQ, mungkin nanti ada QFD,
ada SIPOK, ya, ada pokoknya kayak segala macam, ya, waste analysis. Gunakanlah prinsipnya atau idenya atau substansinya, terapkan secara relevan, modifikasi jika perlu, ya. Gunakan itu sebagai mindset of improvement, bukan sebagai hard tool. Nah, gitu kira-kira, ya.